Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rai Surya Suringgana. DIM M1B 019-013. Di sini saya akan menjelaskan percobaan ketiga rangkaian persamaan satu fasa. Ya, kita langsung saja kita mulai. Terus yang kedua, pengertian sumber satu fasa, daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan daya aktif. Apa itu daya aktif? Daya aktif adalah daya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beban. Satuan daya aktif adalah W atau watt dan dapat diukur dengan menggunakan alat ukur listrik wattmeter. Nah, daya aktif pada beban yang bersifat resistansi di mana tidak mengandung induktor grafik gelombang tegangan dan arus sefasa, sehingga besar daya sebagai perkalian tegangan dan arus menghasilkan dua gelombang yang keduanya bernilai positif. Nah, besarnya daya aktif adalah P. Sisa puncak dibagi menjadi dua untuk mengisi celah-celah kosong, sehingga kedua rongga terisi oleh dua puncak yang mengisinya. Nah, maka ditemukanlah persamaan daya aktif P. P sama dengan V kali I, yang mana V adalah tegangan dan I adalah arus. Nah, selanjutnya daya reaktif. Apa itu daya reaktif? Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktif. Satuan daya reaktif adalah VAR, volt ampere reaktif. Untuk menghemat daya reaktif dapat dilakukan dengan memasang kapasitor pada rangkaian yang memiliki beban bersifat induktif. Nah, hal serupa sering dilakukan pada pabrik-pabrik yang menggunakan motor banyak menggunakan beban berupa motor-motor listrik. Nah, ditemukanlah persamaan daya reaktif yaitu Q sama dengan V kali I kali sin P. Nah, yang dimana Q adalah daya reaktif, V tegangan, I arus, sin P adalah faktor reaktifnya. Nah, selanjutnya daya semu. Apa itu daya semu? Daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus listrik. Nah, daya nyata merupakan daya yang diberikan oleh PLN kepada konsumen. Satuan daya nyata adalah VA, volt ampere. Beban yang bersifat daya semu adalah beban yang bersifat resistansi. Contoh, lampu pijar, setrika listrik, kompor listrik, dan lain sebagainya. Peralatan listrik atau beban pada rangkaian listrik yang bersifat resistansi tidak dapat dihemat karena tegangan dan arus listrik sefasa perbedaan sudut fasa adalah 0 derajat dan memiliki nilai faktor daya adalah 1. Maka ditemukanlah persamaan yaitu S sama dengan V kali I, yang dimana S daya semu, V tegangan, I arus listrik. Nah, lalu yang ketiga, menjelaskan alat ukur kWh meter satu fasa secara umum. Nah, pada laporan yang dibuat itu pengertian kWh meter adalah kilowatt hour atau alat untuk mengukur energi aktif yang menggunakan suatu alat hitung serta memakai asas induksi. kWh meter tersebut merupakan alat untuk menghitung jumlah kerja listrik watt per jam dalam waktu tertentu. Jadi kWh meter dilengkapi dengan satu buah piringan, yang dimana piringan tersebut merupakan aluminium serta alat hitung yang dapat disebut penghitung mekanis. Nah, prinsip kerja kWh meter pada rangkaian tersebut di sana memperlihatkan bagan dasar kWh meter satu fasa ya. Inti dari kumparan tegangan itu. WP adalah kumparan tegangan, CC adalah inti kumparan arus, dan WE adalah kumparan, yang dimana arus beban satu mengalir melalui WE dan menyebabkan terjadinya fluksi magnetik. WP mempunyai sejumlah lilitan yang besar dan cukup besar untuk dianggap sebagai resistansi murni, sehingga arus IP yang dianggap sebagai reaktansi murni, sehingga arus IP yang mengalir melalui WP akan tertinggal dalam fasanya terhadap tegangan beban dengan sudut sebesar 90 derajat. Hal itu menyebabkan terjadinya fluksi magnetis sebesar 1. Nah, pada kWh meter ini terdapat kWh meter analog dan kWh meter digital. Yang dimana kWh meter analog merupakan kWh meter yang digunakan orang-orang masih zaman masih lama lah gitu. Temuannya masih lama gitu yang digunakan. Dan itu digunakan
dan itu tidak menggunakan tidak prinsip kerjanya itu tidak sama gitu seperti kayak ammeter digital, yang dimana kayak ammeter digital menggunakan pulsa listrik gitu sebagai prabayarnya, sedangkan kayak ammeter itu pasca prabayar gitu, jadi bayar listriknya itu langsung ke PLN gitu. Nah, penggunaan kayak ammeter analog pada saat ini sudah makin berkurang gitu. Sedangkan pada koyometer digital sudah makin banyak yang menggunakannya karena lebih gampang dan lebih mudah untuk digunakan. Nah, selanjutnya pada koyometer satu fasa ini adalah instalasi listrik yang menggunakan dua kawat gitu. Dua kawat penghantar, yaitu satu kawat fasa dan satu kawat nol netral. Nah, jadi secara sederhana, listrik satu fasa dapat dikatakan sebagai listrik yang terdiri dari satu kabel bertegangan dan satu kabel netral. Pengertian sederhananya adalah listrik satu fasa terdiri dari dua kabel, yaitu satu bertegangan dan satu netral. Nah, umumnya listrik satu fasa bertegangan 220 volt yang digunakan banyak orang gitu. Nah, dengan tegangan 220 volt, listrik satu fasa banyak digunakan pada perumahan. Namun listrik PLN di jalanan itu memiliki 3 fasa, tetapi yang masuk ke rumah kita hanya satu fasa gitu. Karena kita tidak memerlukan daya besar. Misalnya yang ke rumah kita adalah fase R. Nah, tetangga kita mungkin fase S dan tetangga yang lain fase T. Nah, untuk pengukuran energi satu fasa digunakan persamaan koyometer sama dengan V kali I cos pi per 1000 kali T, yang dimana V sebagai tegangan fasa, I sebagai kuat arus, cos theta faktor daya, T yaitu waktu atau hour. Nah, kelebihan dari jaringan listrik satu fasa ini murah biaya operasionalnya. Yang kedua, mudah pemakaiannya karena hanya terdiri dari dua kawat gitu. Nah, kekurangannya hanya terbatas pada skala rumah tangga. Yang kedua, untuk generator satu fasa memiliki ukuran yang relatif besar. Nah, meskipun kabel yang ada di jalan pada jaringan PLN, namun kabel yang masuk ke rumah Anda hanya dua buah, yaitu kabel satu fasa dan satu kabel netral. Hal itu dikarenakan pada perumahan tidak memerlukan daya listrik yang terlalu besar, sehingga satu fase sudah dianggap cukup untuk mengakomodasi kebutuhan listrik sehari-hari. Nah, selanjutnya yang keempat, menjelaskan alat ukur ampermeter dan voltmeter serta dengan cara penggunaannya. Jadi, voltmeter itu merupakan alat yang dimana digunakan untuk mengukur tegangan. Nah, pada alat voltmeter itu untuk mengukur besaran tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian listrik yang dialiri arus listrik. Nah, pada voltmeter itu memiliki batas ukur tertentu yang diantaranya nilai tegangan maksimum yang dapat diukur oleh voltmeter tersebut. Jika tegangan yang diukur oleh voltmeter melebihi batas ukurnya, maka voltmeter rusak gitu. Nah, pada alat ukur voltmeter ini biasanya terdapat tulisan voltmeter milivolt NV dan kilovolt kV. Nah, voltmeter ini ada dua jenis, yaitu voltmeter analog dan voltmeter digital. Nah, selanjutnya pada ampermeter gitu, alat ukur ampermeter, yang dimana ampermeter ini sesuai dengan namanya ampere gitu, yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Nah, ampermeter ini bekerja sesuai dengan gaya Lorentz dan gaya magnetis. Arus yang mengalir pada kumparan yang selimuti medan magnet akan menimbulkan gaya Lorentz yang dapat menggerakkan jarum ampermeter. Nah, semakin besar arus yang mengalir, maka semakin besar pula simpangannya. Satuan yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran menggunakan ampermeter adalah ampere. Ampermeter ada dua jenis, yaitu ampermeter analog dan ampermeter digital, sama halnya dengan voltmeter gitu. Nah, ampermeter analog dan ampermeter digital itu, ampermeter analog adalah ampermeter yang hasil pengukuran ditujukan oleh pergerakan jarum pada skala. Dan cara memperolehnya itu
yang mengalir dengan membandingkan angka yang ditunjukkan skala terhadap jumlah maksimum skala dari range yang digunakan ampermeter tersebut. Sedangkan ampermeter yang digital nanti dia itu berupa digital dan langsung akan keluar nilainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada rangkaian satu fasa. Nah, bisa kita lihat di rangkaian tersebut, di sini ada beban R sama dengan 200, 210, 220, 230, 240, 250. Sedangkan beban L sama dengan 400, 410, 420, 430, 440, dan 450. Nah, di sini nanti kita akan memasukkan nilainya gitu. Nah, lanjut kita akan masuk ke pengisian nilai pada rangkaian. Nah, sebelumnya kita harus melihat pada rangkaian ini. Di sini terdapat voltmeter, yang dimana voltmeter ini digunakan untuk mengukur tegangan gitu. Nah, sedangkan di sini juga ada P-watt atau daya reaktifnya gitu. Nah, di sini bisa kita lihat dulu pada rangkaian tersebut. Nah, di mana P-watt ini daya aktif kan. Nah, daya aktif itu daya yang sesungguhnya yang dibutuhkan oleh beban gitu. Nah, lalu bisa kita lihat di sini ada IRMS yang dimana ini sebagai arus. Terus di sini ada VRMS itu tegangan gitu, tegangan. Di sini juga ada ampermeter yang dimana ampermeter itu digunakan untuk mengukur arus energi listrik gitu. Nah, bisa di sini terdapat gelombang tegangan dan arus dengan skala 1 berbanding 100 gitu. Nah, di sini kita terdapat ditemukan kifar gitu. Nah, kifar ini sebagai daya yang diperlukan untuk pembentukan medan listrik atau daya reaktifnya gitu. Nah, langsung aja kita mulai ke pengisian nilai ya. Nah, kita akan mengganti nilai R dan L gitu. Nah, jika terdapat R 200, L-nya 400. Ada 6 data di sini kita masukkan nanti. Nah, pada yang kita disuruh yang pertama yaitu di sini kita akan mengganti di aktif powernya sama di induktif reaktifnya. Nah, sekarang kita gantilah nilai R dan L sesuai tabel kan. Nah, sekarang kita masukkan ada 6 data di sini. Nah, lalu pada data pertama ini kan 200 nilai VRMS 230. 200. Nilainya 200. Nilai nilai 200 di sini frekuensinya 50. Oke, aktif. Di sini aktif powernya 250. Nah, terus nilai R-nya 4, L-nya 400. Nah, lalu dinilai
Nah, di sini 230, sorry. 230. Di sini 200. Di sini 400 kan. Nah, tinggal kita apply. Oke. Nah, di sini kan kita lihat masukkan daya reaktifnya ya. Nah, itulah kita temukan kan daya aktifnya itu sebesar 192,7. Kifarnya sebesar 385,4. Terus energinya itu 19,27. Lalu faktor dayanya itu 0,4472. Nah, lalu nilai arusnya itu 1,909. Nah, tegangannya itu 225,7. Nah, data selanjutnya ya. Nah, di sini kita masukkan 210 ya. 210 terus 410. Oke, kita apply terus running. Oke. Terus kita masukkan putaran. Nah, maka ketemulah datanya yang dimana daya reaktifnya itu 202. Nah, kifarnya itu 394,6 kan. Nah, oke. Energinya itu 20,2. Nilai tegangannya 225,6. Ini tegangan. Terus arusnya itu 1,965. Terus faktor dayanya itu faktor dayanya itu sebentar, faktor daya mana? 0,4557. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kita masuk ke data yang ketiga. Nah, ibaratnya data ketiganya ini 220 kan? 220 terus 420 L-nya. Oke, kita gunakan. Oke, terus di running. Sambil menunggu kita masukkan nilainya. Nah, ketemu kan? Nah, watt-nya 211,4. Nah, terus kifarnya itu 403,9. Nah, terus energinya 21,14. Nah, ini 21,14. Lalu tegangannya 225,5.
Lalu arusnya itu 2,022. Terus faktor dayanya itu 0,4638. Oke. Kita masuk ke data ke apa tadi? Data keempat ya. Nah, 230 terus ini 430 ya. 430. Oke. Langsung oke, terus run. Nah, sudah ketemu. Sudah di run. Kita masukkan PW-nya berapa? 0,9. Terus kifarnya itu 413,1. Energinya 22,09. Lalu tegangannya 5,4. Lalu arusnya itu 2,078. Faktor dayanya itu 0,4715. Nah, selanjutnya data yang selanjutnya ini kita sudah run. Kita masukkan datanya. Di sini 240 ya, 240. Di sini 440. Kita masukkan, lalu run. Oke, ini data yang kelima ya. Data yang kelima. Nah, bisa kita ketahui PW-nya adalah 230,2. Nah, kifarnya itu 422,3. Nah, energinya itu 23,02. Terus tegangannya itu 225,3 ya. Terus arusnya itu 2,135. Lalu faktor dayanya itu 0,4786 ya. Oke, data terakhir ya. Data terakhirnya 250. Sini 450. Oke, kita run dulu. Sudah. Nah, sekarang kita lihat di PW-nya berapa. PW-nya itu 239,6. Kifarnya itu 431,5. Terus energinya 23,96. Terus tegangannya 225,2. Lalu arusnya itu 2,192. Terus faktor daya 0,4855. Nah, bisa kita lihat di sini dari data hasil ya. Data hasil yang sudah kita coba, yang sudah kita isi tadi kan, dengan nilai resistor dan induktornya kan, masing-masing resistor dan induktornya. Nah, dari data ini kita dapat melihat bahwasannya jika nilai dari resistor dan induktornya semakin besar, maka
nilai dari tegangannya makin menurun gitu. Dan di sini hanya tegangannya aja yang semakin menurun, sedangkan yang lainnya itu semakin besar gitu. Nah, seperti daya aktif, daya reaktifnya, energi, arus, dan faktor dayanya. Hanya tegangannya aja yang semakin menurun gitu. Nah, hanya ini aja ya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.